Asha, binaragawan tertinggi di dunia. Tingginya 6 kaki 10 inci, yaitu saya dan Michael berdiri satu di atas yang lain. Dia tinggi, kuat, berotot, dan hari ini kita bersamanya selama 24 jam. Coba untuk melihat seberapa kuat dia dan hari biasanya. Di akhir hari, kita akan membandingkan binaragawan tertinggi dengan anggota keluarga saya yang terkecil. Tapi pertama, mari kita bertemu dengannya. Teman-teman, binaragawan sudah dalam perjalanan. Ini akan sangat Hello, Vlad. Ya Tuhan. Halo Lukas. Kamu tampak lebih tinggi dari yang saya duga. Kita tidak akan buang waktu. Teman-teman menunggumu. Ayo. Mau masuk? Baiklah, ayo pergi. Ya Tuhan, ini sangat gila. Teman-teman, lihat siapa yang saya bawa. Season Lukas. Oh, tidak percaya. Halo Lukas. Halo Tuan. Baiklah, saya mengerti. Halo Lukas, apa ini? Dia adalah binaragawan tertinggi di seluruh dunia. Oh, wow. Itu jauh lebih besar dari kepalaku. What? Ukuran besar ini berasal dari genetik luar biasa dan latihan bertahun-tahun. Teman-teman tebak berapa tinggi dia? 7 kaki. 7 atau 8. Tidak, saya benar-benar yakin. Setidaknya 7 kaki. Yuk, mari kita persib. Hal pertama yang ingin kami tahu tentang Lukas adalah ukurannya. Lukas adalah binaragawan yang hebat. Kait, akan benar jika kiranya meriksa seberapa besar bisepnya. Teman-teman, ini 20 inci dalam lingkar. Periksa kepalaku. Kepalanya juga 20 inci. Bisepnya sebesar kepalaku. Ini benar-benar kegilaan. Oke, sekarang kita lihat. Dia 6 kaki 10 inci. Apa? 6 kaki 10 inci. Besar. Besar ini. Sekarang mari kita bandingkan tingginya dengan benda lain. Oke, teman-teman, inilah penampilan tempat tidur queen saya di bawah. Lukas, mau coba? Mari kita coba. Ya Tuhan, Sepatunya menggantung. Saniki adalah tempat tidur ukuran anak untuknya. Bagaimana kamu tidur? Tempat tidur saya jauh lebih besar. Lebih banyak. Lebih banyak? Kayak lebih banyak ratu? Raja, Tidak ukuran kaisar. penguasa, sejak kapan itu Apa ada? ini? Tunggu, kita bisa memeriksa bagaimana Nintendo terlihat di sampingmu. Mari kita lihat. Tidak, teman-teman. Ini bukan untuk saya. TFT, oke bro. Dinosaur PC. Ukuran seperti ini. Jadi bagaimana kamu menggunakan keyboard? Seperti keyboardmu begitu. Dan kamu melakukan... Ya, Apa? Apa? Kami pergi ke tempat lain, yaitu kamar mandi. Mungkin kamu coba masuk ke kamar mandi. ayo kita coba. Apa pendapatmu? Tidak, dia terlalu kecil untuk saya. Tidak. Oke, Ya, sekarang kamar mandinya. Saya pikir ini jauh lebih besar. ayo kita coba. Bagus. Semua di sini sangat kecil. Tunggu, jangan khawatir. Saya tahu satu tempat bagus di mana kamu bisa mandi. Ayo pergi. Ayo, Di sini dia harus muat. Jadi saya pikir ini adalah bak mandi sempurna untukmu. Dan kita bisa mengadakan pesta di kolam renang. Pesta di kolam renang. ya, mari kita coba. Terlalu dangkal, teman-teman. Kecil. Jadi di mana kamu mandi? Saya butuh lautan. Melihat seberapa besar bak mandi yang dibutuhkan untuk mandi, kami ingin memberimu hadiah istimewa. Kami sangat senang melihatmu di sini dan telah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Terima kasih banyak. Michael bawa koper. Aku pergi. Ini dia. Kami membeli kamu koper kabin karena kami tahu sulit membawa banyak pakaian, terutama ukuranmu, agar semuanya muat. Sekarang kamu bisa memasukkan semua yang kamu mau. Bahkan kamu sendiri bisa masuk ke dalam. Ya, ini pasti ukuran saya. Saya punya satu hadiah lagi untukmu. Ini adalah kemeja ukuran terbesar yang pernah saya temukan. Oke, apakah belakangnya baik? Sepertinya saya baru mendengar itu robek. Sial. Dia robek. Itu adalah ukuran terbesar. Tidak apa-apa, teman-teman. Ketika kamu di kamar mandi, kamu tuh terbentur kepala pada sesuatu. Ketika kamu masuk ke ruangan, kamu selalu terbentur kepala pada sesuatu. Jadi sekarang kamu akan aman. Terima kasih, teman-teman. Ya, apakah ini membantu? Semua baik-baik saja. Bagus. Ya, Semua baik. Itu bagus. semua baik-baik saja. Ya. Baik. Ya. Jadi sekarang mau pergi Ayo. melakukan hal-hal lain? Baiklah, ayo pergi. Selanjutnya kami menyiapkan ujian untuk Lukas untuk memeriksa reaksinya.
Jadi karena kamu adalah bodybuilder tertinggi, kamu Benar. kuat kan? Kami juga punya teman di sini yang kuat. Di mana? Siapa itu? Ya, cowok ini. Saya? Kamu? Ya. Apa? Ya kamu. Jadi teman-teman, bagaimana pertarungan tinju di antara kalian? Tidak. Tinju? Kamu bercanda? Pertandingan tinju? Kamu lihat orang ini? Ini di kacamata ini. Iya. Baik. Ini dia akan menang. Ayo kita Oke. coba. Kamu pikir kamu punya kesempatan, teman? Saya punya kesempatan. Tidak akan tahu. Pejuang, bersiaplah. Ini adalah kesukaan dan kebahagiaan saya. Ini, Ya, mari kita coba. lihat betapa bodohnya dia terlihat. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, dalam pertarungan tinju ini, di sebelah kiri, bodi pembangun tertinggi dunia. Dan di sebelah ada Michael kami, petinju profesional dan grappler. Apakah kamu siap? Ya. Apakah kamu Ya. siap? 3, 2, 1, mulai. Baiklah. Ayo pergi. Ayo Michael, ayo. Astaga, hampir knockout. Ini gila. Hancurkan Michael, tetap bertahanlah, tetap bertahan. Tenang, 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 tenang. Apakah Michael kini memimpin? Ayo Michael. Oh Michael, pukulan yang hebat. Michael, kamu menang. 5 jari. Apa yang saya katakan? Jadi, bagaimana perasaanmu setelah kalah? Saya merasa sedih, tapi kadang ukuran tidak ada artinya. Tentang yang saya bicarakan. Kamu takut bertarung dengannya di kehidupan nyata? Oke, setelah menang melawan Lucas di boxing, mari kita lihat apakah dia muat di mobil kita. Sekarang biarkan saya menunjukkan transportasi kita. Ini mobil kita. Apa? Ini mobil sehari-harimu? Ya. Kau pikir aku muat di situ? Ya, Mengapa tidak? oke. Apakah kamu muat? Tolong jangan rusak mobil. Hati-hati dengan kepala. Mobilnya goyang entah kenapa. Sisipkan kakimu ke sana. Begitu. Begitu, kamu bisa muat ya. Tidak. Tidak. Tidak? Kami tidak bisa pergi lagi. Tidak, teman-teman. Mobil ini bukan untuk saya, tapi saya punya ide. Lompatlah. Oh, oke. Oke. Baik, saya duduk di belakang. Apa itu? Tuan, Tuan. Tuan, cukup. Ya Tuhan. Apakah ini yang kita naiki? Sekarang kita akan beralih ke mobil yang nyata. Ini ukuran saya. Oh, manis. Ya Tuhan. Tunggu. Saya hanya punya satu pertanyaan. Bagaimana kamu naik ke benda ini? Saya tidak setuju. Lompatlah, ayo pergi. Ban setinggi separuh tubuhku. Apa ini? Begini, Lucas. Bisakah kamu membantunya? Dengan mobil raksasa Lucas, kami pergi untuk melihat aktivitas sehari-harinya. Latihan di gym untuk menguji seberapa kuat dia. Oi di gym, saat ini mengukur kesulitan Lucas. Pertama, saya punya pengukur kesulitan genggaman ini. Mari kita lihat seberapa kuat dia. Tunggu, teman-teman. Bagaimana dengan ini? Kamu melakukan yang pertama untuk membandingkan dengan pria biasa. Kita akan memeriksanya. 41 dan 8. 189. Saya ingin melihat bagaimana dia berlatih. Jadi, teman-teman, ini alat favorit saya untuk punggung lebar. Yang bisa sedunia kau ukur Coba berapa tebak. banyak? 200? Tidak, ini terlalu mudah. 240? Dak, ini terlalu mudah. Baiklah. Maksimum di mesin latihan. Dia pasti tidak bisa melakukannya 100%. Oh, ayahku bisa melakukan 220, tapi hanya 10 kali. Hei, biarkan aku coba. Kamu hampir bisa. Nope. Ayo, Rocco. Saya sejenak biar melawan 3, ini. 2, 1, mulai. Itu gila. Teman-teman, kita bisa membentuk kaki yang besar di sini. Apa yang punya yang sama? Saya Kami butuh akan bobot. membantumu. Ayo, teman-teman. Baiklah, ayo pergi. Dia memiliki kaki seperti batu. Ya Tuhan, ini gila. Saya butuh lebih banyak berat. Saya? Kamu pikir kamu bisa mengangkat saya? Ayo, bro. Dia akan menyerah dalam detik pertama. Bagaimana ini? Bagaimana dia melakukannya? Dia binatang. Raja Gunung ada di sini. Kerja bagus. Tapi teman-teman, saya tahu satu hal terakhir yang harus kita lakukan. Memeriksa kekuatan kita melawan dia. Ini mudah. Akan mudah.
Mari kita lihat. Lukas, kami mengundangmu untuk tarik tambang. Karena kamu begitu kuat, aku pikir bersama kita lebih Ayo kuat. pergi. Jadi, kita coba bareng. Baiklah, ayo pergi. Dia hanya satu dan kita bertiga. Ini pekerjaan yang mudah. 2, 1, tarik, tarik. Kita harus memenangkannya. Itu terlalu mudah. Hei kamu, pikir kamu muda dengan anak-anak? Coba dengan saya. Kamu lihat ini? Teman-teman, lokasi berikutnya. Ayo pergi. Bagaimana dia melakukannya? Setelah gym, Lukas membakar banyak kalori. Kami pergi ke supermarket untuk melihat berapa banyak makanan yang dia butuhkan untuk Apa ini? tetap kuat. Ya, dia hanya mengangkat ini seperti keranjang biasa. Untuk favorite-mu, kau perlu banyak sayuran. Begitu banyak salad. Sekarang kita butuh telur. Ini untuk sepanjang minggu. Tidak, Kenny, untuk sarapan saya. Makan pagi? Kamu yakin tidak akan sarapan itu? Ini untuk makan siangku. Oh ya, jadi kamu makan telur seharian? Saat ini, jika saya makan semua ini, saya akan pingsan. Bro, dia mengambil semangka ini. Bagaimana kamu melakukan ini? Oh, Itu tidak berguna bagimu. Oh, oke, maafkan aku, maafkan aku. Oke. Jadi kamu makan semua ini dalam satu hari? Saya pikir ini cukup untuk beberapa kali. Kayak 2 hari? Tidak, cuma 2 atau 3 kali makan. Oke, 2 hari tidak buruk. Setelah berbelanja, kami ke dapur untuk melihat makanan yang dia makan. Ini untuk mengembalikan kalori yang telah dia bakar. Oke, jadi saya akan membutuhkan seminggu untuk memakannya. Di sini ada sekitar 30.000 telur, 5 pound ayam dan nasi digabungkan. Dan Michael, bisa Sedikit salad. menghitung salad ini? Berapa lama waktu yang kamu Ini butuhkan hanya untuk makan siang memakan? saya. Ini akan memakan waktu seminggu minimal. Saya makan sekitar 3,5 telur maksimal dalam sehari. Untuk banyak otot, kamu membutuhkan banyak makanan. Saya makan 1000 gram karbohidrat, 200 gram lemak, dan 500 gram... Bagaimana kamu bisa makan semua ini untuk otot? Saya makan ini. Tunggu, apakah kamu makan seperti ini? Tidak, sesuatu seperti goldfish. Untuk otot kering, kamu butuh makanan tanpa lemak. Bagaimana dengan Sprite? Atau makan siang kedua dengan kentang goreng besar, saus buffalo, dan cola dari McDonald's atau burger? Tidak, Bahkan sedikit? tidak. Jadi teman-teman, jika kalian ingin terlihat seperti dia, makan dengan benar, tetap sehat, dan berlatih. Iya, Lukas, apakah kamu yakin akan makan semua ini? ya saya sangat lapar. Kamu bisa mulai makan jika kamu mau. 1 gigitan. 2. Selanjutnya kami menyiapkan ujian untuk Lukas untuk memeriksa reaksinya. Apakah kamu pandai memecahkan masalah? Saya tidak memiliki masalah. Oke, bagaimana kalau kamu coba pisahkan 2 paku ini? Dan jika kamu melakukannya kurang dari 1 menit, $100 milik. $100? Saya siap. 3, 2, 1, mulai. Baiklah, Lukas. Ayo. Kita lihat apakah tubuh besar memiliki otak besar. Apa yang dia lakukan? Tuan, Ruyabat. Dia berhasil memisahkan paku. oke. Uang. Oke, Cowok itu tidak punya masalah. ya. Apakah kamu ingin melanjutkan ke selanjutnya? Ayo. Kami ingin melihat bagaimana binaragawan tertinggi melihat kami dari atas, jadi kami segera menuju ke kegiatan berikutnya. Bola basket. Rokok apa ini? Dia bahkan tidak melompat. Apa?
Oke, Lukas, kami semua penasaran bagaimana kamu melihat kami dari perspektifmu. Jauh. Jatuhkan di sini. Ayo. Saya akan menang. Rokok. Oke, ayo. Luar biasa. Itu cukup menyenangkan. Tapi mari kita lanjut ke lokasi berikutnya. Dan tuan sayang. Ya, Oke, ayo pergi. cukup baik pemain basket. Saatnya untuk kejutan kecilnya. Kami membandingkan binaragawan tertinggi di dunia dengan anggota keluarga terkecil saya. Oke, Lukas, saya ingin memperkenalkan ibu. Halo. Dan adik laki-lakiku, Leo. Senang bertemu. Leo, apa yang kamu pikirkan? Saya terkejut dia tidak takut padanya. Berapa lama Leo butuh untuk mencocokkan tingginya? 8. 8 atau 9 ya? Mungkin kita periksa, guys. Baiklah, Tentu. mari kita lakukan ini. Lihat perbandingan ukuran ini. Dari sini sampai ke atas, guys. Lihat ini. Seluruh tangan Leo sebesar jari kelingkingnya. Ini hanya menunjukkan betapa raksasanya Lukas. Sekarang mari kita periksa perbandingan tinggi yang sebenarnya. Ini benar-benar gila perbandingan tinggi. Dan kami mengakseskan hari ini Bib dengan binaragawan terbaik di dunia dan Lukas. Ini adalah hari yang takkan saya lupakan. Jika kalian ingin lebih banyak video seperti ini, komentari di bawah. Jangan lupa like, berlangganan, dan tekan lonceng. Sampai jumpa.